Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM Minggu kemarin melakukan silaturahmi dengan ribuan warga dari 4 kecamatan di Kota Medan. Pertemuan yang penuh keakraban itu menjadi ajang penyampaian aspirasi warga terhadap politisi Partai Gerindra tersebut, mulai dari soal infrastruktur, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga persoalan lingkungan. Kegiatan silaturahmi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM dengan ribuan masyarakat dari 4 kecamatan di Kota Medan tersebut berlangsung Minggu pagi di Jalan Pimpinan Gang Tabah, Kelurahan Sekra Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Selain dihadiri oleh ribuan warga, kegiatan jemput aspirasi masyarakat dalam rangka reses 5 masa persidangan 2 tahun sidang 2025 sampai 2026 ini juga turut dihadiri oleh Camat Medan Perjuangan, Taufik Hidayat, Kepala Puskesmas Sentosa Baru, Dr. Hari Putra Dermawan, Lurah Sekra Hilir 1, serta perwakilan Dinas SDA BMBK dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Mengawali sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menyampaikan permohonan maaf kepada warga di momentum bulan suci Ramadan ini, serta mengajak warga untuk senantiasa menjaga kebersamaan. Ia juga mengapresiasi kehadiran warga yang antusias datang jauh-jauh dengan meluangkan waktunya di tengah ibadah puasa, hanya sekedar untuk menemui wakil rakyat yang menjadi pilihan mereka dari daerah pemilihan atau Dapil 3 Kota Medan pada pemilihan legislatif 2024 tersebut. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menyampaikan, dalam APBD tahun 2026, DPRD Kota Medan telah mengesahkan program unggulan bertajuk Medan Makmur, di mana melalui program ini, anggota DPRD dapat mengusulkan bantuan sosial berdasarkan data real masyarakat tanpa terikat sistem desil yang selama ini dinilai kerap tidak tepat sasaran. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sungainya tidak pernah dinormalisasi, tersumbat sehingga terjadi banjir. Begitu juga nanti di Medan Perjuangan, apalagi Medan Perjuangan. Contohnya kami tidak dapat PKH. Sampaikan Bu, nggak usah takut. Kami tidak dapat KIP. Jadi disitulah kita menyerap aspirasi Ibu supaya Pemko Medan, anggaran yang sudah kita siapkan itu bisa sampai ke masyarakat. Sebelum mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan warga, Kepala Puskesmas Sentosa Baru Dr. Hari Putra Dermawan menyampaikan soal isu kesehatan yang menjadi perhatian serius di tengah-tengah masyarakat saat ini, di mana Kementerian Sosial telah menonaktifkan 304.917 peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK secara nasional. Untuk Kota Medan jumlahnya mencapai 38.107 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan dan khusus di Kecamatan Medan Perjuangan sekitar 1.500 warga terdampak kebijakan tersebut. Meski penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan, Hari Putra Dermawan meminta masyarakat Kota Medan untuk tidak khawatir, karena pemerintah Kota Medan maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan program Universal Health Coverage atau UHC, di mana cukup dengan menunjukkan KTP maupun kartu keluarga, masyarakat Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara bisa langsung berobat gratis di seluruh rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu Bapak Ibu bisa langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, itu bisa langsung diaktifkan melalui rumah sakitnya. Jadi jangan khawatir. Ya, kita juga sudah ada UHC Pemko Medan, kita juga sudah ada UHC. Dalam pertemuan itu, sejumlah warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya. Di antaranya Bu Ernawati, warga Jalan Taut, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Perjuangan, yang mengeluhkan soal hewan peliharaan warga yang berkeliaran hingga mengganggu warga lain di sekitarnya. Selain itu, ia juga mengeluhkan masalah sampah di lingkungannya yang berserak akibat dibuang sembarangan. Anjing yang berkeliaran mengganggu warga, Pak, pergi untuk ke masjid. Terus masalah sampah masih dibuang sembarangan di pinggir jalan. Ya, jadi masyarakat membuang sampah di parit-parit juga masih ada. Sementara Ahmad Syarifuddin, warga lingkungan 12 Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli,
memohon kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, untuk mengajukan perbaikan saluran parit di gang pribadi dan gang bersama Kelurahan Titipapan. Sebab jika hujan turun, air selalu tergenang dan menimbulkan banjir di lingkungan tersebut. Selain itu, Ahmad Syarifuddin memohon perhatian dari pemerintah Kota Medan agar melakukan normalisasi di beberapa ruas saluran parit di lingkungan 12 Titipapan. Pasalnya masyarakat beserta pengurus BKM yang selama ini terus bergotong royong melakukan normalisasi dengan peralatan seadanya. Proseslah terkait dengan pengajuan kami terkait parit tengah. Ada 2 gang, yang pertama gang pribadi dan juga gang bersama. Tadi malam musim hujan itu tergenang itu Pak Jul. Itu yang pertama terkait parit, dan yang kedua terkait normalisasinya. Nah, jadi kemarin ada gerakan oleh pengurus BKM, ini hadir juga Ketua BKM Bapak Sutrisno, sekaligus Bilal Mayit kami. Beliau menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong. Gitu. Jadi ini juga perlu jadi perhatian. 2 poin ini saja Pak Jul. Terima kasih. Keluhan lainnya disampaikan Juli, warga Kecamatan Medan Perjuangan, yang mengeluhkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH yang tidak tepat sasaran. Di samping itu, ia juga kecewa mengapa warga yang rumahnya dekat dengan dapur tempat pengolahan dan pendistribusian makanan program makan bergizi gratis atau MBG tidak dilibatkan untuk bekerja. Ini Pak Jul, mengenai MBG kan programnya Prabowo kan Pak. Itu mak kan katanya kan banyak yang bisa masuk ke situ kan Pak. Nah setelah kami datang ke sana masuk, juga itu udah ada orang dalam, ini udah ada itu gimana Pak? Sementara katanya Pak Prabowo kan membuka lowongan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Jadi Pak mesti dipilih-pilih Pak, itu masuknya loh Pak. Tolong izinnya Pak, tanyanya itu kan pilihan kita. Gerindra hidup, Pak Gerindra. Warga lainnya yang menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM adalah Jamaluddin. Pria berusia 78 tahun, warga Jalan Pimpinan, Kecamatan Medan Perjuangan ini menyesalkan mengapa dirinya tidak mendapatkan bantuan sosial PKH. Padahal ia tergolong keluarga tidak mampu dan ia sudah bolak-balik mengajukan permohonan sebagai penerima PKH di kelurahan, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti. Nomor 6. Yang pimpinan nggak dapat nomor 6. Jadi saya udah datang ke sana, saya bilang nanti saya survei ke rumah. Tapi sampai sekarang nggak ada data. Udah saya pensiun udah 3 tahun Pak. Umur saya udah 78 Pak. Oh iya. PNS kan Pak? Enggak. PNS nggak dapat Pak? Iya, swasta. Jadi saya mohon sama Pak Jul, tolong bantu Pak. Gimana caranya Pak Jul ya? Assalamualaikum dan terima kasih. Menanggapi aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan soal hewan peliharaan kaki 4 yang dikeluhkan warga, ia akan berkoordinasi nantinya dengan pemerintah Kota Medan beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat guna mencari solusi bersama sehingga tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. Terkait persoalan sampah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, terutama mengenai penyediaan tong sampah di setiap lingkungan. Sebab persoalan banjir yang terjadi di sejumlah titik Kota Medan, salah satunya disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, hingga membuat saluran parit dan saluran air lainnya tersumbat. Sementara mengenai warga banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial PKH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, warga tidak perlu khawatir. Sebab ia jelaskan sebelumnya, melalui APBD Kota Medan 2026, tahun ini DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan telah membuat program bernama Medan Makmur, di mana masyarakat kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial PKH akan diberikan bantuan melalui program Medan Makmur. Terkait warga sekitar yang tidak dilibatkan dalam program makanan bergizi gratis atau MBG, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM meminta masyarakat untuk proaktif. Jika terdapat pembangunan fasilitas MBG di suatu wilayah dekat dengan rumahnya, warga diminta melapor kepadanya agar tenaga kerja dapat diprioritaskan dari masyarakat setempat. Saat kita menganggarkan anggaran dari masing-masing OPD itu kita minta koordinasi DLH sama pihak kecamatannya. Dari Dinas Lingkungan Hidup, setiap lingkungan
buat tong sampahnya. Kita nanti di dalam anggaran APBD 2026 yang saya udah sahkan itu ada namanya Medan Makmur. Ya Pak, bersama ya. Dalam program Medan Makmur itu setiap kita dewan dapat hak bisa memasukkan bantuan sosial itu dari masyarakat tanpa diseleksi, tanpa adanya desil. Jadi kita udah hapuskan desil ini karena ini memang banyaknya bantuan ini tidak tepat sasarannya. Jadi kita minta nanti template-nya itu kita nggak pakai desil lagi. Jadi dari Ibu, tolong Bapak Ibu yang hadir di sini silakan didata nama-namanya yang memang mau nanti mendapatkan bantuan Medan Makmur. Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD Kota Medan selalu mendorong agar berbagai keluhan warga masuk dalam prioritas anggaran. Karena fungsi mereka di samping membuat undang-undang atau peraturan, pengawasan dan penganggaran termasuk tugas pokok dari anggota legislatif. Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menjelaskan segala aspirasi dan keluhan yang disampaikan warga nantinya akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Medan untuk direalisasikan. Banyak persoalan yang disampaikan warga dalam pertemuan tersebut, selain tidak tepat sasaran mengenai tumpang tindihnya data untuk penerima bantuan sosial juga kini menjadi masalah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berencana akan memanggil OPD terkait, yakni Dinas Sosial Kota Medan, untuk mendapatkan penjelasan bagaimana sebenarnya regulasi dan mekanisme yang mereka buat dalam pendistribusian bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak lagi tumpang tindih data. Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut banyak warga khususnya emak-emak ingin dilibatkan dalam pekerjaan program MBG, terutama mereka yang rumahnya berdekatan dengan dapur MBG. Ia pun berharap warga dapat memberitahukan di mana lokasi dapur MBG yang dekat dengan rumahnya, supaya diberitahukan kepadanya, sehingga nanti Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM dapat berkoordinasi dengan pengelola MBG terkait agar melibatkan warga setempat untuk bekerja. Sebab program MBG yang dibuat Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menurutnya sangatlah baik, karena membuka ribuan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Alhamdulillah hari ini tanggal 22 Februari kami melaksanakan reses kedua masa persidangan kelima tahun 2025-2026 di Kelurahan Sekrailir 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Dari reses ini kita telah menerima segala aspirasi dari masyarakat yang menjadi keluhan di masyarakat. Jadi reses inilah menjadi ujung tombak skema pembangunan yang ada di Kota Medan. Dengan ini kita dengar adanya keluhan dari masyarakat, ini akan kita nanti sampaikan di sidang paripurna DPRD Kota Medan untuk bagaimana ditindaklanjutin oleh Pemko Medan. Karena apa? Dari sinilah menjadi tahunya bahwasannya Pemko Medan ini harus mendengar aspirasi masyarakat. Karena kalau tidak ditindaklanjutinnya, buat apa masyarakat ini sudah melakukan pembayaran pajak yang mana notabene yang bertujuan untuk pembangunan yang ada di Kota Medan. Selain infrastruktur menjadi keluhan masyarakat itu, memang ini program problematika yang selalu kita temuin di masyarakat. Yang pertama, pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasarannya. Nanti kita akan memanggil dari OPD terkait, dalam hal ini Dinas Sosial, bagaimana regulasi mereka untuk mendistribusikan bantuan sosial ini supaya tepat ke masyarakat. Karena ini banyaknya tumpang tindih data yang kita temuin, sehingga masyarakat ini yang memang benar-benar berhak mendapatkannya tapi tidak mendapatkannya. Jadi kita udah berkoordinasi juga sama pihak kecamatan, pihak kelurahan. Insya Allah di kemudian harinya, di kedepannya ini lebih baik bagaimana pendistribusian bantuan di masyarakatnya. Nah, jadi program yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo itu sangat baik. Contohnya ada makan bergizi gratis, ada koperasi merah putih. Jadi kita minta dari masyarakat, jika ada di suatu daerah beliau, di suatu daerah kita ada membangun sebuah MBG, apalagi khususnya kita di dapil kita, tolong sampaikan ke kita supaya kita bisa berkoordinasi sama pihak terkait yang membangun MBG itu bagaimana bisa mempekerjakan warga setempat. Karena ini
program Pak Prabowo ini sangat baik untuk membuka ribuan lapangan kerja ke depannya. Setelah Minggu siang melakukan pertemuan dengan seribuan warga di Jalan Pimpinan, Gang Tabah, Kelurahan Sekera Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Minggu sorenya Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, kembali menggelar kegiatan jemput aspirasi warga yang bertempat di kediamannya di Jalan Pimpinan nomor 75, Kecamatan Medan Perjuangan. Sekitar 2.000-an warga dari daerah pemilihan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM, yakni Dapil 3, yang meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, dan Kecamatan Medan Deli, hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam pertemuan yang dipadati oleh 2.000-an warga itu, warga tampak antusias menyampaikan berbagai aspirasi, baik secara langsung maupun tertulis, kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM. Berbagai persoalan mulai dari masalah administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga masalah infrastruktur, seperti drainase dan lampu jalan, disampaikan warga kepada pimpinan DPRD dari Partai Gerindra itu. Setelah menanggapi dan menampung berbagai aspirasi warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menyampaikan antusiasnya warga yang hadir dalam pertemuan itu membuktikan sangat tingginya kepedulian warga terhadap pembangunan daerah. Ia pun mengajak warga untuk tetap membangun kebersamaan ini untuk menuju Kota Medan yang lebih baik. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Oke, udah.